Tahun 2030. Dunia berada di persimpangan jalan, di antara janji besar dan ketidakpastian yang berbahaya. Satu dekade kemajuan teknologi yang pesat, perubahan ekologi, dan transformasi sosial telah membentuk kembali kehidupan manusia. Pilihan yang kita buat dalam dekade penting ini akan menentukan masa depan kita, baik atau buruk. Tantangan yang kita hadapi tidak dapat disangkal. Perubahan iklim terus berlanjut, mengancam ekosistem, menggusur penduduk, dan memicu gejolak ekonomi yang meluas. Munculnya kecerdasan buatan, meskipun memiliki potensi besar untuk kemajuan, juga menghadirkan dilema etika yang mendalam dan momok pengangguran yang meluas. Namun, di tengah tantangan ini, semangat inovasi dan ketahanan tetap ada. Manusia selalu didefinisikan oleh kemampuannya untuk beradaptasi, mengatasi rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, dan menempa masa depan yang lebih cerah. Dekade mendatang tidak akan berbeda. Ini akan menjadi era transformasi yang mendalam, menuntut keberanian, kolaborasi, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk membangun dunia yang lebih baik bagi semua. Ini adalah kisah zaman kita, masa pergolakan hebat dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita tulis bersama. Buktinya tak terbantahkan, planet kita memanas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Konsekuensinya sudah dirasakan di seluruh dunia, mulai dari gelombang panas yang lebih sering dan intens, hingga naiknya permukaan laut yang mengancam masyarakat pesisir. Dekade mendatang akan menjadi penting dalam perjuangan kita untuk mengurangi dampak terburuk dari perubahan iklim dan beradaptasi dengan realitas lingkungan yang baru. Sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin akan memainkan peran yang semakin vital dalam memberi daya bagi dunia kita. Pemerintah dan bisnis sama-sama berinvestasi besar-besaran dalam teknologi ini, didorong oleh kepedulian lingkungan dan peluang ekonomi yang dihadirkan oleh transisi ke energi bersih. Tetapi transisi ke ekonomi rendah karbon saja tidak cukup. Kita juga harus berinvestasi dalam teknologi yang dapat membantu kita menghilangkan karbon dioksida yang ada dari atmosfer. Penangkapan dan penyimpanan karbon, reboisasi, dan upaya perbaikan lingkungan lainnya akan sangat penting dalam upaya kita untuk memulihkan keseimbangan ekosistem planet kita yang rapuh. Perjuangan melawan perubahan iklim adalah perjuangan global, menuntut kerjasama internasional, dan komitmen bersama untuk menemukan solusi berkelanjutan. Masa depan planet kita dipertaruhkan, dan saatnya untuk bertindak tegas adalah sekarang. Kecerdasan buatan bukan lagi fantasi futuristik. Itu dengan cepat menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dari algoritma yang mengkurasi feed media sosial kita, hingga asisten suara di rumah kita, AI sudah membentuk dunia kita dengan cara yang mendalam, dan pengaruhnya hanya akan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Di bidang perawatan kesehatan, AI siap untuk merevolusi cara penyakit didiagnosis dan diobati. Algoritma pembelajaran mesin dapat menganalisis kumpulan data besar gambar medis dan catatan pasien untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi dengan akurasi yang melampaui praktisi manusia yang paling terampil sekalipun. Ini akan menghasilkan diagnosis yang lebih awal, rencana perawatan yang lebih personal, dan pada akhirnya, hasil kesehatan yang lebih baik bagi jutaan orang. Tetapi munculnya AI juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Seiring mesin menjadi semakin cerdas, pertanyaan tentang penggunaan etis mereka, potensi dampaknya terhadap pekerjaan, dan bahkan ancaman eksistensial mereka terhadap umat manusia perlu diatasi. Menavigasi masalah-masalah kompleks ini akan membutuhkan pertimbangan yang cermat, dialog terbuka, dan komitmen untuk memanfaatkan kekuatan AI demi kepentingan seluruh umat manusia. Cara kita memindahkan diri dan barang-barang kita berada di puncak transformasi radikal. Kendaraan self-driving, yang dulunya hanya ada di dunia fiksi ilmiah, dengan cepat menjadi kenyataan. Pada tahun 2030-an, mobil otonom, truk, dan bahkan drone pengiriman kemungkinan akan menjadi hal biasa di jalan dan langit kita.
Pergeseran ke transportasi otonom ini akan memiliki konsekuensi yang luas. Ini menjanjikan untuk membuat jalan kita lebih aman, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan memberikan mobilitas yang lebih besar bagi para lansia dan penyandang disabilitas. Namun, itu juga akan mengganggu industri tradisional, yang berpotensi menyebabkan pengangguran di sektor-sektor seperti truk dan layanan taksi. Di luar kendaraan self-driving, perkembangan menarik lainnya dalam transportasi sedang terjadi. Sistem kereta api berkecepatan tinggi, seperti Hyperloop, menjanjikan untuk menghubungkan kota-kota yang berjarak ratusan mil hanya dalam hitungan menit, merevolusi perjalanan dan perdagangan. Kendaraan listrik akan terus mendapatkan pangsa pasar, didorong oleh kemajuan teknologi baterai, dan kesadaran yang berkembang tentang dampak lingkungan dari bahan bakar fosil. Revolusi transportasi ada di depan kita, menjanjikan masa depan mobilitas yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih berkelanjutan untuk semua.